Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dosen, Ibu Dr. Ngurah Ayu Nyoman MPD, serta teman-teman Pasca yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perencanaan program sekolah berbasis EDS kelompok 3 dengan anggota Umi Latifah, saya sendiri Nike Mulatsih, Rosyidin, dan Tri Purwati. Perencanaan program sekolah berbasis EDS melatar belakangi penyusunan makalah kami karena memandang sekolah yang merupakan pelaksana pendidikan secara formal berpeluang untuk mengatur proses pendidikan sesuai dengan potensi lingkungan yang ada, baik dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, serta pengambilan keputusan kebijakan. Latar belakang yang kedua adalah kondisi satuan pendidikan pada saat ini masih sangat beragam dan sebagian besar masih di bawah standar nasional pendidikan. Maka perlu dicari strategi untuk mencapai SNP secara bertahap. Upaya ini dilakukan dengan menetapkan standar pelayanan minimal yang merupakan tingkat layanan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. Program sekolah itu sendiri adalah sekumpulan rencana kerja sekolah yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh sekolah dengan tujuan mendukung koordinasi antar warga sekolah, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar warga sekolah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan sekolah, serta mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Konsep evaluasi diri sekolah itu sendiri adalah proses evaluasi diri sekolah yang bersifat internal yang melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan yang hasilnya dipakai sebagai dasar penyusunan RKS dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kabupaten maupun kota. Nah, proses EDS itu sendiri mengikut sertakan semua pemangku kepentingan untuk membantu sekolah dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan indikator-indikator kunci yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar sarana dan prasarana, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar pembiayaan. Sedangkan tujuan evaluasi diri sekolah itu sendiri adalah untuk menilai kinerja sekolah berdasarkan SPM maupun SNP. Yang kedua, mengetahui tingkat pencapaian dalam SPM dan SNP sebagai dasar perbaikan selanjutnya. Yang ketiga, dalam hal ini sekolah dapat menyusun RPS maupun RKS sesuai kebutuhan nyata menuju ketercapaian implementasi SPM dan SNP. Sedangkan untuk manfaat dari EDS itu sendiri pada tingkat sekolah bisa untuk mengevaluasi dan melaporkan ketercapaian SPM dan SNP dan hasilnya sebagai dasar rencana pengembangan sekolah. Untuk tingkat kabupaten maupun kota, hasil EDS itu sendiri bisa sebagai masukan dan dasar perencanaan investasi pendidikan dan dukungan sumber daya kepada sekolah. Siapa saja sih yang melaksanakan EDS? EDS dilaksanakan oleh tim pengembang sekolah yang terdiri atas kepala sekolah, wakil unsur guru, wakil komite sekolah, wakil dari orang tua siswa, serta pengawas sebagai fasilitator atau sebagai pembimbing. Ruang lingkup EDS. EDS menjawab 3 pertanyaan utama. Seberapa baik kinerja sekolah kita?
bagaimana kita mengetahuinya, dan bagaimana kita memperbaikinya. Instrumen dalam EDS meliputi identifikasi indikator esensial, rumusan spesifikasi empirik, deskripsi kinerja pencapaian, dukungan bukti fisik, dan posisi pencapaian kinerja. Tingkat pencapaian SPM dan SME. Ada 4 standar tingkat pencapaian. Tingkat yang pertama, belum memenuhi SPM dan SNP. Pada tingkat yang kedua, hanya memenuhi SPM. Tingkat ketiga, memenuhi SNP, dan tingkat keempat, melampaui standar nasional pendidikan. Apa saja bukti fisik dalam evaluasi diri sekolah itu? Yang pertama adalah informasi kualitatif atau informasi yang pokok berupa wawancara dengan pendidik, orang tua, peserta didik, kuesioner, dan observasi. Yang kedua adalah data kuantitatif meliputi jumlah siswa, hasil ujian, absensi, prestasi akademik maupun non-akademik. Dan yang ketiga, dokumen yang tersedia berupa KTSP ataupun kurikulum 2013, silabus, RPP, kumpulan soal, buku laporan ke orang tua, notulen rapat guru, maupun komite sekolah, dan lain sebagainya.